pegawai honorer apapun itu, bisa guru, bisa pokoknya di instansi pemerintahan yang bersifat honorer itu akan dihapus. Kasihan, nah gitu ya, intinya gitu. Orang sudah mengabdi, bekerja bertahun-tahun. Apalagi yang golongan 2 ya, yang masuk kategori golongan 2. Apa itu kalau bahasanya golongan kriteria 2 atau golongan 2 itu yang ada payung hukumnya itu, yang sudah di atas 18 tahun, 10 tahun itu harusnya sudah setara dengan ASN gitu ya, nggak boleh dihapus gitu loh. Itu ada itu. Jadi guru honorer yang kategori 2. Kategori 2. Intinya begini, rakyat itu sudah mengabdi kepada pekerjaannya, baik sebagai pak kebun, baik sebagai yang tukang-tukang input data itu apalah, sukwan apalah ya, sudah bekerja, mengabdi, menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, bahkan 15 tahun. Ya, tidak henti-hentinya selalu berharap dan berdoa suatu saat akan diangkat jadi PNS. Dia jalani itu sebagai honorer, gaji 300.000 per bulan, dia jalani. Cukup gak cukup, dia jalani itu, walaupun penuh penderitaan dan keprihatinan, dia nggak pernah ngeluh itu. Pegawai honorer itu 300 per bulan. Ada yang 300, ada yang 400, itu pun telatnya, bayarnya telat-telat kadang. Tapi dia selalu bertahan. Karena dia selalu punya harapan suatu saat akan diangkat jadi pegawai ya, yang dapat tunjangan dan seterusnya. Tapi akhirnya kita dengar kabar bahwa honorer akan dihapus. Saya pribadi nggak kaget ya, saya nggak kaget karena memang sistem, apalagi yang rezim yang sekarang ini kan memang, apalagi dengan omnibus law-nya, saya nggak kaget. Kebijakan yang tidak pro rakyat ya, kebijakan yang tidak sama sekali menyentuh perut rakyat, dahaga rakyat, laparnya rakyat, kesejahteraan rakyat, itu saya nggak kaget. Kalau rezim ini bikin keputusan atau kebijakan yang jauh dari masa depan rakyat, ketenangan rakyat, kebahagiaan rakyat, harapan rakyat, itu jauh. Nggak kaget karena memang rezim ini ya begitu sudah, munafik, dolim, ya, oligarki kosong. Ya, jadi rezim ini kalau saya analisa, apalagi kalau sudah nggak pegang teks gitu ya. Kalau rezim ini udah nggak pegang teks, entah itu sendiri, jalan, duduk, berdiri, nggak pegang teks, itu kayak orang linglung itu. Apa yang mau disampaikan, bingung ya? Bingung karena hidupnya pakai teks gitu. Teks aja masih bingung, kadang pegang teks aja masih bingung, apalagi nggak pegang teks gitu. Karena memang nggak ada visi misi, ruhnya itu nggak ada, auranya nggak ada, wibawanya nggak ada, pancaran basyironya nggak ada, mati hidup bertarung membela rakyat itu nggak ada. Ini rezim ini potretnya seperti itu, buram, cermin retak. Jadi saya kasihan kalau lihat rezim ini jalan, duduk kemana, baik sendiri, baik sama orang, terus dia nggak pegang teks. Dia seperti remote kehabisan baterai. Dia seperti robot kehabisan baterai. Dia nggak ngerti gitu. Oke, saya nggak usah bertele-tele, saya langsung aja. Jadi nanti mungkin ada beberapa klip atau beberapa video atau beberapa beritanya nanti saya tampilkan saja. Saya prihatin dan saya marah. Ya, ada orang yang sudah mengabdi tulus bertahun-tahun, ujung-ujungnya dihapus, dibunuh harapannya. Ya, nanti diganti outsourcing apa itu ya, kontrak atau bagaimana itu. Jadi saya prihatin dan saya berdoa mudah-mudahan rezim laknatullah ini segera berakhir gitu ya. Segera tenggelam sebagaimana Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah ke dasar lautan.